Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Pinem Excellent ya. Jadi kali ini saya ingin memperjelas bagaimana alur pola pikir proxy ketika saham lagi merah. Seperti ini dia. Sebelumnya ini sudah pernah saya post, tapi masih banyak ya daripada teman-teman kita yang belum paham tentang teknik ini seperti itu ya. Jadi ini mau saya bagikan kembali. Tekniknya seperti ini. Kita berandai-andai ya. Misalnya hari ini saham itu closing di harga 100. Oke ya, closing di harga 100. Nah, oke. Lalu esoknya ya, besoknya saham tersebut naik ke 110. Oke, misalnya ini ya 110 atau berapalah gitu ya, 110. Lalu setelah naik ke 110, dia turun nih di bawah 100 sampai ke kita katakan misalnya ke 90. Nah, dari 90 dia naik nih. Naik lagi dan closing di 98 misalnya. Ya, 98. Jadi kalau ketika closing di 98 berarti kan saham ini tidak mampu melewati harga closing kemarin. Seperti itu, atau harga open pada hari itu misalnya, harga closing kemarin di 100 ya. Berarti di posisi saham ini merah, ya bukan hijau, merah. Karena dia nggak mampu melewati 100. Seperti itu kan? Nah, jadi teman-teman, kalau dia dalam kondisi itu secara hitungan volume adalah ada yang namanya pro buy. Apa itu pro buy? Ada volume akumulasi dari 90 ke 98. Karena tadi dari 110 dia turun ke 90 lalu naik ke 98. Ada pro buy. Oke ya, ada pro buy, ada volume akumulasi yang namanya pro buy. Nah, kalau posisinya begitu teman-teman, biasanya dari 10 saham yang saya riset, 8 saham seperti itu ya kan, adalah saham ini tujuannya adalah bukan untuk menaikkan harga saham lebih tinggi atau melakukan akumulasi, tapi adalah tujuan utamanya adalah untuk menjual harga sahamnya lebih tinggi. Artinya apa? Dia kan sebelumnya kan udah melakukan akumulasi nih di 90. Jadi harga yang dibeli dari 90 itu yang dimana saat ini closing 98, dia itu direncana jual lebih tinggi. Bukan untuk naik lebih tinggi, enggak. Jual lebih tinggi gitu. Maksudnya naik lebih tinggi adalah melakukan akumulasi ulang gitu. Jadi saham ini bisa kan naik ke misalnya bisa ke 102, 103, 104 gitu. Lalu akan longsor ya, lalu akan longsor kembali di bawah 98. Itulah yang dikatakan kalau dia closing merah ketika dia nggak mampu melewati harga close kemarin, itu adalah dia ingin menjual harga sahamnya lebih tinggi, bukan untuk melakukan akumulasi untuk menaikkan harga saham lebih tinggi, tapi menjual seperti itu. Dan dia akan closing di bawah 98 seperti itu ya. Dia akan naik nih, naik memang dari 100. Bisa sampai 103, 104, 105, tapi akan longsor di bawah lagi, di bawah ke 98. Seperti itu teman-teman. Kecuali misalnya di 98 itu dia itu nggak naik, tapi sideways. Nah, sideways dia misalnya sampai di 100, turun lagi 98 dan akhirnya closing dia hijau di 99 atau 100, itu adalah pertanda dia melakukan penambahan akumulasi di mana dia sudah membuat sebelumnya dari 90 ke 98 dengan satu broker yang dia keep ya kan, sudah membuat namanya support awal. Lalu di situ dari 98 tadi di mana dia akhirnya bergerak di 100 atau ke 101, lalu dia akhirnya closing hijau di atas 98, akhirnya closing hijau di 98, itu dia melakukan akumulasi lagi dengan memakai broker yang lain. Seperti itu teman-teman dalam penghitungan secara analisa volume. Jadi umumnya adalah kalau dia nggak mampu closing di atas 100 itu ya, atau nggak mampu melewati harga closing sebelumnya, itu akan kembali longsor teman-teman. Seperti itu, dia akan closing di bawah 98 walaupun ada kenaikan, tapi dia akan closing lagi di bawah 98. Seperti itu dia untuk teknik pola pikir yang selama ini, yang sebelum-sebelumnya sudah pernah saya sampaikan. Mana tahu teman-teman belum tahu, itulah saya perjelas. Jadi hati-hati bila mana Anda melihat harga saham hari ini dia tidak mampu melewati harga closingnya kemarin, itu rentan untuk akan longsor lebih dalam teman-teman. Seperti itu, dia akan rentan longsor lebih dalam. Tapi walaupun dia nanti akan mencoba melewati harga closing kemarin, tapi dia akan longsor lebih dalam. Kecuali seperti yang saya sampaikan tadi, dia melakukan sideways ya, sideways nggak dan akhirnya closing hijau, nggak turun dari 98 tadi, itu dia udah melakukan lagi akumulasi dengan broker yang baru gitu, karena sudah melakukan akumulasi sebelumnya buat pro buy dari 90 ke 98 dengan satu broker. Seperti itu yang saya sampaikan untuk teknik analisa pola pikir dalam pergerakan suatu saham. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Salam dari saya, Pinem Excellent.